Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis pada hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 3 April 2024 menyiarkan dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas bekerjasama dengan Bank BSI dan juga Masjid Istiqomah Bengkalis. Dan pada sore hari ini pendengar, kita akan bahas tentang keutamaan berzakat di Basnas Kabupaten Bengkalis bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Charles MA. Beliau adalah Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, dalam dialog ini kita akan mendengarkan dari Ustadz dulu ya, bagaimana tentang keutamaan berzakat di Basnas Kabupaten Bengkalis. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, filosofi keutamaan berzakat untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kaum agniya dengan masakin, atau orang-orang kaya dengan orang miskin. Dengan zakat diharapkan orang-orang miskin itu terkurangi beban, atau barangkali selama ini dia menjadi mustahik, secara berangsur-angsur dia menjadi muzaki. Tentu saja kalau kita merujuk buku perspektif Deklarasi Makkah karangan Profesor Dawam Raharjo, ekonomi Islam itu salah satunya adalah zakat, ibaratkan mendayung di antara dua karang. Profesor Dawam menyebut yaitu karang kapitalisme dan karang sosialisme. Islam mendayung di antara karang itu. Islam tidak memiliki konsep kapitalisme dan juga Islam tidak memiliki konsep sosialisme. Di dalam Islam, bahwa apa yang kita usahakan di dunia, harta yang kita cari, jabatan yang kita peroleh, kekuasaan yang kita miliki, itu semua merupakan, kata baginda Rasul, orang yang menyia-nyiakan amanah itu, khianat itu adalah dosa besar. Maka dalam Islam, ketika seseorang bekerja, bahwa pekerjaannya itu tidak semata-mata karena usaha keringatnya sendiri, tetapi karena ada doa dari orang lain, ada pertolongan dari orang lain. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian, dia harus memerlukan orang lain. Kita dalam kehidupan ini, saudara pemirsa, bahwa hidup ini adalah fana. Dia tidak selama-lamanya, hanya sementara saja. Paling enak hidup ini berumur 60 tahun saja. Kalau kita sudah berumur 60 tahun, tenaga kita sudah mulai berkurang, pandangan kita sudah mulai kabur, telinga kita sudah mulai pendengarannya, selera makan kita sudah berkurang, pantangan makanan sudah banyak. Maka umur 60 tahun itu adalah batas kenikmatan di dunia ini. Maka dalam agama diajarkan
Maka dalam kehidupan ini jelas saja, wala talbisul haqqa bil batil. Yang engkau campur antara yang hak dan yang batil. Yang halal itu adalah bayyin, jelas, yang haram itu adalah bayyin. Di dalam kehidupan ini, para pemirsa sekalian, Islam mengajak kepada kita, silakan kita mencari harta. Silakan kita memperoleh jabatan. Silakan kita berbuat apa saja. Tetapi di sana ada norma-norma, aturan-aturan agama. Maka norma aturan agama itulah yang menjadi filter bagi kita umat Islam. Para pemirsa yang berbahagia, kalau hidup ini kita campurkan antara yang hak dan yang batil, ketika kita ingin memperoleh jabatan, kita menyogok, kita membayar, segala macam cara kita lakukan. Ketika kita ingin mempertahankan jabatan, segala pikiran, harta kita kuras untuk mempertahankan jabatan kita. Atau ketika kita memperoleh harta, dengan berbagai cara kita lakukan untuk memperoleh harta itu tadi. Maka Islam tidak demikian. Bahwa Islam itu ada garis namanya barokah. Barokah itulah kebahagiaan. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semuanya ujungnya adalah kebahagiaan. Apalah gunanya rumah kita mewah, mobil kita banyak, uang kita berlipat-lipat di bank, atau bahkan triliunan. Tetapi kita tidak merasakan kebahagiaan. Kita merasakan kegersangan batin kita. Lalu bagaimana Islam menawarkan? Maka Islam menawarkan salah satunya adalah zakat. Dengan zakat ini tadi, maka timbullah kebahagiaan. Timbullah ketentraman batin. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa orang yang menzakatkan hartanya itu, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Dia akan memperoleh kesucian hatinya. Maka kesucian hati itu tidak bisa diganti, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dibayar. Maka dia bisa lakukan dengan apa? Dengan mengeluarkan harta yang kita, lalu kita serahkan kepada orang-orang yang menerima. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, kalau memang Islam menawarkan zakat itu sebagai alternatif untuk mengurangi beban-beban kemiskinan. Karena apa kata Ali bin Abi Thalib? Di dalam hidup ini tidak pernah orang bercita-cita menjadi orang susah. Tidak pernah orang bercita-cita menjadi orang miskin. Tetapi karena keadaannya itulah yang dia membuat keadaannya susah. Lalu apa alternatifnya? Bapak Ibu, alternatifnya adalah bagaimana kita mengupayakan agar zakat ini terlembaga dengan baik. Dengan demikian, zakat ini bisa memberikan kontribusi yang berharga kepada masyarakat. Pemirsa yang berbahagia, lalu apa keutamaan-keutamaan kita kalau kita berzakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis? Yang namanya zakat itu ada dua. Yang pertama namanya ada petugas zakat, yang kedua ada namanya amil. Kalau amil itu adalah petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dia mengerjakan sesuatu berdasarkan regulasi yang ada. Sementara petugas zakat yang ada di masjid, musola, mereka itu bersifat tentatif, hanya sementara saja. Dan mereka itu bekerja berdasarkan amanah dari masyarakat. Dengan demikian, pemirsa yang berbahagia, lalu apa keutamaan kita berzakat di Basnas Kabupaten Bengkalis ini? Yang pertama, masyarakat berubah cara berpikir. Selama ini cara berpikirnya konsumtif, lalu dirubah menjadi produktif. Yang mampu untuk menawarkan cara berpikir dari konsumtif ke produktif hanya Badan Amil Zakat. Apa dasar hukumnya ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang sahabat yang pada saat itu sahabat tenaganya masih kuat, masih muda, lalu Rasulullah mengasihkan kapak. Wahai pemuda, aku kasihkan engkau benda kampak ini, maka engkau carilah kayu, engkau carilah usaha untuk keluargamu.
Selanjutnya, yang kedua, zakat juga kalau melalui perorangan, zakat itu hanya dirasakan seketika saja. Sementara kita tahu yang namanya zakat itu bersifat tidak sementara, tetapi kekal. Maka apa jalannya? Zakat itu harus dikelola melalui Basnas, yang mana zakat itu bermanfaat ganda. Dan melalui jangka panjang dan jangka pendek. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz, nanti kita akan lanjutkan dan kami juga menerima yang ingin bergabung. Untuk pertanyaannya silahkan Anda kirimkan di WhatsApp kami di 0823 8836 4742. Kami akan bahas pertanyaan yang Anda kirimkan melalui WhatsApp di nomor tersebut dan kita jeda iklan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis dalam dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas bekerja sama dengan Bank BSI dan juga Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan pendengar, kita di sore hari ini membahas yang sudah mengirimkan pertanyaannya di line WA kami di 0823 8836 4742. Nah, ini pertanyaan pertama Ustadz, seseorang itu merasa dirinya belum layak untuk berzakat karena masih banyak hutang dan kebutuhan. Tapi dilihat dari sisi gaji itu sudah mencukupi dan sudah diwajibkan untuk berzakat. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Silakan Ustadz. Zakat itu bukan beban, tapi kerinduan atas perintah Allah. Jadi bagaimana suatu kewajiban itu menjadi kerinduan dan kenikmatan. Maka yang namanya zakat tergantung bagaimana kita menyikapi. Dalam fikih, zakat, fikih itu ada 3 macam. Yang pertama, zakat fikih. Yang kedua, zakat mal. Yang ketiga, zakat profesi. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat diri. Setiap orang, siapapun dia wajib, mampu tak mampu dia. Yang kedua berzakat mal. Zakat mal inilah dari hasil usaha pertanian kita, atau rumah kontrakan kita, atau ladang kita, sawit kita,
usaha kita, fotokopi kita, segala macam itu merupakan zakat mal. Lalu yang ketiga namanya zakat profesi. Lalu persoalan mampu atau tidak, maka ada jalan keluar. Dalam zakat mal itu, sebagaimana saya sampaikan, kalau kita tumpuk zakat mal sekali setahun, itu berat. Bagaimana caranya? Maka zakat mal itu boleh dicicil per bulan. Umpama gaji kita 1 juta, maka kita berzakat 25, itu 2,5%, 25.000 dari 1 juta. Maka kita bisa cicil per bulan. Lalu nanti dikali 1 tahun. Kalau kita gunakan 1 tahun, itu maka ini taktik atau cara kita untuk tidak terlalu menjadi beban. Oke, baik Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz, apakah zakat harus selalu dibayarkan di bulan Ramadan? Baik. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan di bulan Ramadan. Tidak boleh di bulan dan lain. Karena di bulan Ramadan itulah zakat diri ya bayarkan bagi kaum muslimin. Lalu ditunaikan nanti untuk apa? Untuk 8 asnaf itu dalam surah At-Taubah ayat 60. Dan terutama nanti lil fuqara wal masakin. Oke, kalau zakat fitrah wajib di bulan Ramadan. Ya. Sedangkan untuk zakat yang lainnya seperti zakat mal itu seperti apa Baik. Pak Ustadz? Zakat mal, zakat profesi, zakat perusahaan dan bisa dibayarkan di bulan-bulan lain dan per bulan Ramadan. Bolehkan. Itu yang saya katakan tadi, kita boleh menyicil per bulan. Umpama seorang pegawai negeri, dia punya gaji 5 juta. Dari 5 juta itu diambil 2,5%. Maka dia cicil, boleh lewat potong, langsung lewat bendahara, atau dia langsung motor ke Basnas, atau melalui UPZ yang ditunjuk oleh Basnas, itu boleh. Baik, Pak Ustadz, kemudian tentang keutamaan berzakat di Basnas ya. Jadi sebenarnya kita bisa menyalurkan zakatnya sendiri, namun lebih utama jika di Basnas gitu. Apa yang membedakannya Pak Ustadz? Kita mencari yang pertama maslahat. Pertama, kalau kita menyalurkan zakat kita di Basnas, maka penyaluran itu tidak menumpuk kepada satu orang. Kalau kita berzakat tidak melalui Basnas, maka bisa nanti melalui kiai, tokoh agama. Jadi orang semua berzakat ke sana, sehingga harta dalam satu. Sehingga apa? Tujuan zakat itu tak tercapai. Padahal tujuan zakat itu adalah yang pemerataan kepada lil fuqara wal masakin. Baik Pak Ustadz. Kemudian zakat itu kan membersihkan harta ya Pak Ustadz ya. Jadi apabila seseorang tidak membayar zakat, apakah bisa dikatakan bahwa harta yang dia dapatkan itu adalah harta yang haram? Kata baginda Rasul, di akhirat nanti, harta-harta kaum muslim, apabila dia tidak membayarkan zakat, infak, sedekah ketika dunia, maka harta itu akan menjadi ular. Maka ular besar itu akan memakan rahangnya kepala orang-orang yang tak mau berzakat. Yang kedua, apa kata baginda Rasul? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka nanti bahan bakar membakar dirinya adalah api neraka yang berasal dari hati. Bagaimana kalau seseorang itu dia nggak bayar zakat karena dia nggak paham, tapi sedekah dan infaknya lancar, gimana tuh Ustadz? Zakat saya katakan tadi ada 3. Zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah itu wajib bagi siapapun kalau tidak dilaksanakan. Yang namanya wajib itu adalah segala sesuatu yang mesti dikerjakan apabila tidak dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Maka orang itu dosa apabila tidak membayarkan. Dan kita sudah menjadi mampu dari kecil. Kita sudah tahu bahwa zakat itu merupakan kewajiban. Bahkan yang namanya zakat itu merupakan rukun Islam. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, kepada para ustaz. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua solat. Yang ketiga zakat. 4 puasa. Lalu yang kelima. Tak cukup sampai di situ.
kita harus membahas secara detail. Di antara 5 rukun itu, satu-satunya yang bersifat dinamis itu hanya zakat. Sementara yang lain itu bersifat statis. Artinya syahadat dari zaman dulu sampai sekarang tak akan berubah. Begitu juga sholat tak akan berubah. Tetapi yang nama zakat selalu mengalami perubahan. Contoh, ketika Rasulullah mengutus Abu Musa dan Muaz bin Jabal ke Yaman, wahai Abu Musa, wahai Muaz bin Jabal, pergilah ke Yaman untuk mengumpul zakat. Pada saat itu zakat yang ada adalah gandum, syair, dan anggur kering. Maka ini ada perkembangan. Tidak mungkin makanan pokok ini dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana caranya? Itu saya katakan. Perlunya seorang ulama, ustaz itu cerdas beragama. Jadi tidak boleh hanya terpaku bahwa rukun Islam 5 selesai, tidak. Tapi harus dibahas secara mendalam bahwa salah satu dari 5 bagian itu bahwa zakat bersifat dinamis. Baik Pak Ustadz. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Rahman. Bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang potensi dana zakat yang memicu tarik-menarik kepentingan? Baik. Terlepas dari itu semua, saya ingin membalikkan pertanyaan itu begini. Bengkalis ini, saya mencatat tahun Desember 2023, jumlah penduduk kita sekitar 658.846. Agama Islam itu 82,5%. Jadi jumlah umat Islam di Kabupaten Bengkalis 540.000. Kalau kita bulatkan. Nanti kita akan sampai ke pertanyaan itu. Ternyata potensi zakat di Kabupaten Bengkalis ini, kalau umat Islam ini serius, kompak bersama-sama, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu berbahagia, zakat fitrah saja seandainya minimal kita mengumpulkan 30.000, pada standarnya 40 sampai 55.000, dikali 540.000, itu sudah 16 miliar 200 juta. Kemudian zakat mal, seandainya kita kurangi dari 82,05%, yaitu 75%, kita ambil saja 25%. Dari zakat mal umat Islam yang ada di Kabupaten Bengkalis, seandainya 1 bulan itu 100.000, 1 bulan, berarti kalau dikali 12, berarti 1.200.000. 100 kali 12, 1.200.000. Dikalikan 25% dari jumlah penduduk umat Islam, yaitu 135.000. Kita sudah mengumpulkan zakat mal 162 miliar. Dan yang terakhir yang saya katakan, untuk infak dan sedekah yang kita terlupakan, jika 1 bulan kaum muslimin mengumpulkan 10.000, 1 tahun berarti 10 kali 12, 120.000. Berarti jumlahnya 270.000 orang, itu sudah terkumpul 32 miliar 400 juta. Berarti 1 tahun kita sudah bisa memperoleh zakat infak sedekah 210 miliar 600 juta. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada kepentingan politik? Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan break dulu pendengar, dan kita akan lanjut siar Ramadan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile.
Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Kembali lagi dalam dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas bekerja sama dengan Bank BSI dan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung SUA untuk dialog interaktif sore hari ini. Kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Ustadz. Terima kasih, Bu Moderator. Amil dalam surah At-Taubah ayat 60 mendapat tempat dan dihargai di sisi Allah Subhanahu. Saya merasa bersyukur dan bangga Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis, beliau dilantik pertama kali menjadi Ketua Kabupaten Bengkalis. Apa kata beliau? Saya akan kerja secara profesional dan saya akan tanggalkan jabatan-jabatan saya, organisasi-organisasi yang ada, dan saya hanya fokus kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis. Kita harus mengapresiasi keseriusan Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis. Karena mengurus Badan Amil Zakat ini, tidak bisa pekerjaan itu sambil berjalan, sambil berlalu menyelam minum air biasa. Karena pada masa Nabi pun, petugas zakat ini mereka ditunjuk konsentrasi bekerja. Maka kalau kita sebagai amil, petugas di Basnas hanya sebagai kerjaan sampingan, maka nanti tidak akan maksimal. Lalu bagaimana apa yang diperlukan amil zakat? Amil ini harus melekat pada diri 4 sifat. Bagaimana kata Profesor Kunto Wijoyo, beliau menjelaskan tentang nilai propetik kenabian. Apa kata beliau? Kita ini harus mengambil nilai propetik kenabian, yaitu sifat apa? Sifat sidik, fatonah, tablik, dan aman. Kalau ini sudah kita pegang, maka insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan dunia. Kullukum ra'in wa kullukum yatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz untuk penyampaiannya di hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya dan menjadi motivasi serta inspirasi untuk semua kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Bengkalis. Dan pendengar, kami informasikan waktu berbuka hari ini pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Sebelum berbuka, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran oleh korinya Muhammad Mansur Nuris. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, dengan berakhirnya pengajian ayat suci Al-Quran tadi, berakhir pula acara kita di sore hari ini. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda, dan dari Masjid Istiqomah Bengkalis kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis, mengucapkan selamat berbuka puasa.